Ruang publik dalam tekanan, disinformasi, AI dan ketimpangan wilayah. Aksi balap liar di Jeneponto berujung ricuh, warga resah lokasi ini jadi langganan. Aksi pencurian kambing di Goa terekam CCTV, polisi tangkap pelaku. Pria di Goa diduga coba ruda paksa nenek 82 tahun, polisi tangkap pelaku. Gelombang disinformasi di Indonesia dinilai bukan sekadar persoalan konten palsu yang beredar di media sosial, melainkan problem sistemik yang menyangkut literasi, model bisnis platform digital, hingga regulasi yang belum memadai. Di tengah situasi itu, kehadiran kecerdasan artifisial, AI, mempercepat sekaligus memperumit lanskap informasi nasional. Ketua Digi Broadcast, Digital Media and Broadcasting, Mastel, Neil R. Tobing, menyebut pihaknya bersama BBC menyusun policy brief dan roadmap penanganan disinformasi dalam kerangka membangun ketahanan informasi nasional. Namun, menurut dia, persoalannya tidak sederhana. Kalau bicara kebijakan di Indonesia, ada 3 karakter utama dari ekosistem disinformasi di Indonesia, ujarnya dalam rangkaian diskusi bertema Navigating AI in Newsrooms, Research in Six and Media Business Sustainability di Hotel Morrissey, Jakarta, Jumat 20 Februari. Pertama, rendahnya literasi digital. Dengan penetrasi pengguna media sosial yang mencapai sekitar 160 juta orang, kemampuan publik untuk memilah dan memilih sumber informasi yang kredibel dinilai belum tumbuh secara sistemik. Kedua, ketergantungan tinggi terhadap platform digital yang mengandalkan trafik dan engagement sebagai model bisnis. Pola ini memang tidak secara langsung menciptakan disinformasi, tetapi mempercepat penyebaran konten emosional, yang kerap menjadi medium subur bagi informasi menyesatkan. Ketiga, regulasi yang masih bersifat reaktif dan kasus per kasus. Dalam situasi krisis, ketiadaan aturan yang jelas kerap melahirkan respons yang tidak seragam. Neil mencontohkan peristiwa Agustus lalu, ketika respons terhadap demonstrasi berbeda antara media televisi dan media sosial, memicu kebingungan hingga situasi tak terkendali. Menurut dia, ketika 3 karakter tersebut bertemu dengan teknologi AI, aksi balap liar di jalur masuk Talajoko, perbatasan antara Kecamatan Tamalatea dan Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, berujung ricuh. Keributan itu pun sempat rekam kamera. Berdasarkan rekaman video yang beredar, tampak kerumunan pemuda terlibat keributan di area perkebunan jagung yang kering setelah diduga melakukan aksi balapan, Sabtu subuh, 21.2. Insiden ini pun menambah daftar panjang catatan hitam aktivitas, trek-trekan, di lokasi tersebut yang seolah tidak ada kapoknya meski sering ditindak aparat. Menurut keterangan warga setempat, lokasi di jalan masuk Talajoko ini memang menjadi titik favorit para pelaku balap liar karena medannya yang dianggap mendukung. Namun, aktivitas ini kerap berakhir dengan gesekan antar kelompok pemuda. Iya, kejadiannya di Talajoko, pas di batas Tamalatea dan Bangkala. Memang sering di situ kalau sore atau waktu-waktu tertentu, ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ketegangan di lokasi ini bukan kali pertama terjadi. Warga mengungkapkan bahwa tahun lalu, sebuah insiden tragis menimpa aparat kepolisian saat sedang melakukan razia di titik yang sama. Tahun lalu juga kejadian serupa di sana. Bahkan waktu itu ada polisi yang sampai ditabrak saat mencoba melakukan pembubaran dan razia, tambahnya. Keberulangan insiden ini memicu kekhawatiran warga akan keselamatan pengguna jalan lainnya. Warga berharap pihak kepolisian dari Polres Jeneponto maupun Polsek setempat memberikan atensi lebih besar dan melakukan patroli rutin di titik perbatasan tersebut untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut. Selain membahayakan nyawa, aksi balap liar ini juga mengganggu ketertiban umum dan melanggar aturan lalu lintas. Kamera pengawas atau CCTV merekam jelas aksi pencurian 5 ekor kambing di Desa Kanjilo, Barombong, Kabupaten Goa, pada Sabtu 22 Februari. 2 orang pria terekam masuk ke kandang milik warga dengan cepat, hanya dalam waktu 1 menit, sebelum membawa kabur kambing-kambing tersebut. Kedua pelaku tampak mengenakan masker wajah dan topeng, serta merusak gembok pintu kandang menggunakan gunting pemotong besi. Berbekal rekaman CCTV milik korban, tim Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim
Polres Goa segera melakukan penyelidikan intensif. Kanit Reskrim Polres Goa, Ibda Andi Alfian, membenarkan bahwa salah satu pelaku berhasil diringkus. Tim lapangan kami berhasil menangkap satu pelaku, sementara rekannya masih dalam tahap pengejaran, ujarnya. Pelaku yang ditangkap, Mr. 28, ditemukan di tempat persembunyiannya di Kelurahan Benteng Somba Opu, Barombong, Goa. Saat ini Mr. telah diamankan di sel markas Polres Goa. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya beserta penadah kambing curian. Mr. dijerat pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Satreskrim Polres Goa memastikan penyelidikan terus berlanjut untuk menangkap pelaku kedua dan pihak yang terlibat dalam penjualan kambing curian. Siapa nama baliang? Saya juta gananya. Kanaya laki ya? Seorang pria parubaya berinisial Mr. 48, diamankan warga setelah diduga melakukan percobaan ruda paksa terhadap seorang nenek berusia 82 tahun di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa, 24 Februari 2026. Terduga pelaku yang diketahui berprofesi sebagai kernet angkutan umum itu sempat menjadi sasaran amukan warga sebelum akhirnya dievakuasi dan dibawa ke kantor polisi untuk menghindari aksi main hakim sendiri. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Polres Goa, Ibda Nida Hanifah, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas langsung mengevakuasi terduga pelaku ke Mapolres Goa. Yang bersangkutan diduga melakukan percobaan ruda paksa terhadap korban lansia berusia 82 tahun, ujarnya. Berdasarkan keterangan awal, peristiwa terjadi saat korban sedang tertidur di dalam rumahnya. Terduga pelaku diduga masuk rumah dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol. Pelaku disebut sempat memeluk dan mencium korban. Korban yang terkejut kemudian berusaha melawan dan berteriak meminta pertolongan hingga warga sekitar datang dan mengamankan pelaku. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku untuk mendalami motif serta memastikan kronologi kejadian. Atas perbuatannya, Mr. dijerat pasal 473 KUHP tentang percobaan tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.